Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daren Savana Darmawan dengan NIM 230102033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelas diagram sederhana untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Fauzan Ramadan, di mana kita harus membuat video berdurasi 5-10 menit menjelaskan tentang cara membuat kelas diagram sederhana. Jadi langsung aja kita ke materi pertama. Itu ada komponen-komponen dasar di mana gimana kita membuat kelas diagram sederhana. Itu simple sebenarnya. Pertama ada kelas, atribut, sama metode, di mana kelas itu ya merupakan representasi dari objek dalam sistem. Contoh buku, anggota, bisa jadi yang lain, misalnya di studi kasus yang lain, misalnya ada kebun binatang, misalnya zoo, misalnya, atau enggak kelasnya tuh hewan-hewannya. Terus ada attributes di mana properti atau data yang dimiliki oleh kelas, contoh nama atau umur, atau misalnya di buku itu ada ID buku misalnya, atau judulnya. Terus dalam method atau operation, itu fungsi atau operasi bisa dilakukan oleh kelas. Contoh hitung gaji, login. Kalau misalnya kita ambil dari kelas buku, misalnya ada metodenya yaitu tambah buku, atau misalnya jenis buku misalnya. Mungkin bisa bervariasi tergantung apa yang kita mau. Baik, lanjut. Di sini ada relationship, yaitu relationship dalam kelas diagram, ada asosiasi, hubungan biasa antar kelas. Asosiasi itu adalah memiliki hubungan has atau memiliki, di mana satu kelas terhubung dengan kelas lain karena ada interaksi. Ya bisa diartikan kayak misalnya kalau anggota bisa meminjam buku. Terus ada inheritance atau pewarisan. Satu kelas bisa mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Di anti inheritance ini memiliki hubungan is a atau kayak adalah gitu. Terus di mana kelas anak atau subkelas mewarisi atribut dan metode dari kelas induk atau superkelas. Jadi kayak superkelas ini ngewarisin semuanya mau dari atribut ke metode, ke subkelas ini. Jadi diwarisin ke anaknya. Lalu ada aggregation dan komposisi, itu dimana hubungan yang lebih kompleks di mana satu kelas berisi objek dari kelas lain. Mungkin simpel jadi aggregation ini dimana hubungannya tuh di satu kelas memiliki hubungan ke kelas lain, tapi kelas tersebut itu bisa berdiri sendiri kalau diagregasi. Jadi kayak contoh simpelnya perpustakaan memiliki banyak buku, tapi buku itu bisa ada tanpa ada perpustakaan. Itu tuh agregasi. Terus ada komposisi, atau kepemilikan yang eh di mana ya? Terus ada komposisi di mana hubungannya itu bagian dari kelas yang lain. Jadi kayak komposisi itu misalnya satu hubungan kelas ini tuh tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kelas induknya gitu. Kayak artinya tuh misalnya mesin adalah bagian dari mobil. Nah, si mesin ini nggak akan bisa ada gitu tanpa mobil. Jadi kayak yang hubungan yang kuat gitu, nggak bisa berdiri sendiri. Tadi di asosiasi itu hubungannya itu digambarkan oleh garis biasa ya kayak line doang. Lalu kalau di inheritance itu digambarkan dengan garis dengan segitiganya, ada segitiganya gitu. Terus di agregasi itu ada ke- digambarkan dengan garis dengan diamond kosong. Lalu di komposisi itu digambarkan dengan diamond penuh ya, atau enggak kayak diamond tapi di dalamnya tuh ada kayak diamond item gitu diisi gitu. Lalu lanjut ke kelas diagram. Di sini saya buat kelas diagram yang pertama dulu ya dari komponennya. Kayak sebenarnya simple di sini tuh kayak misalnya ada buku, anggota, sama pustakawan, di mana di dalam kelas buku itu ada judul, ada penulis, ada kode buku sebagai atribut. Di sini saya belum nambahin tipe datanya apa, terus visibility modifiernya apa. Lalu ada metode yaitu tersedia baik sama kayak yang tadi. Nah, terus di sini ya ini adalah komponen-komponen dasar gimana sih kita caranya membuat kelas diagram itu. Itu ya ada di kelasnya, ada atributnya, dan ada metodenya. Baik, lanjut ke kelas diagram di mana saya ngasih ininya apa relationshipnya dan tipe datanya. Di mana mungkin pertama dulu di buku. Di buku itu ada atribut judul dengan tipe data string dan visibility modifiernya itu
private. Terus ada penulis, yaitu tipe datanya string, di mana visibility modifier itu private. Lalu sama di kode buku juga, ya tipe datanya integer. Nah, di sini buku ada ke anggota. Nah, anggota ini berhubungan sama buku itu, yaitu asosiasi, di mana anggota itu bisa meminjam buku. Jadi kayak ya ada hubungannya, ya asosiasi. Terus di sini juga saya membuat hubungan inheritance, di mana orang itu mewariskan atribut dan metodenya, walaupun ini nggak ada metodenya, mewariskan atribut itu ke anggota sama pustakawan. Nah, di anggota ini sama pustakawan ini bisa membuat metode sendiri, yaitu pinjam buku dan tambah buku. Jadi di anggota sama pustakawan ini karena udah nge-inherit atau ngewarisin dari orang, jadi anggota ini udah ada nama sama ID. Jadi inheritance itu dimana si subclass, yaitu anak dari superclass, bisa ngewarisin atributnya. Jadi secara simpelnya anggota dan pustakawan itu punya ID sama nama sama ID, punya atribut dari orang ini. Kalau ada metodenya misalnya set nama, nah anggota sama pustakawan itu punya juga set nama, jadi bisa ngewarisin atribut sama metode. Mungkin sekian presentasi simple atau sederhana cara membuat kelas diagram sederhana dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.